الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Saya akan sampaikan lagi tema berkenaan dengan sahabat Badar. Sahabat pertama bernama Hadrat Sinan bin Abi Sinan. Beliau berasal dari kabilah Banu Asad, sekutu dari Banu Abdus Syams. Beliau ikut serta pada perang Badar, Uhud, Khandak, dan seluruh peperangan yang telah dialami oleh Rasulullah, termasuk Hudaybiyah bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat perbedaan pendapat perihal yang pertama kali baiat pada baiat Ridwan. Sebagian berpendapat Hadrat Abdullah bin Umar, pendapat lain Hadrat Salma al-Aqwa. Namun menurut Waqidi, Hadrat Sinan bin Abi Sinan yang paling pertama baiat. Ada juga yang berpendapat ayahanda Hadrat Sinan. Adapun telah diterangkan dalam sejarah bahwa ketika Rasulullah mulai mengambil baiat orang-orang, Hadrat Sinan menjulurkan tangan untuk diambil baiat. Atas hal itu, Rasulullah bersabda, "Atas dasar apa engkau baiat?" Hadrat Sinan menjawab, "Atas dasar apa yang ada di dalam hati Rasul." Rasulullah bersabda, "Apa yang ada dalam hati saya, tahukah kamu?" Bagaimana pergaulan dengan Rasulullah mewarnai para sahabat dalam hal ini? Hadrat Sinan menjawab, "Kemenangan atau syahid." Para sahabat lain pun mengatakan, "Kami pun baiat atas dasar yang sama seperti yang disampaikan oleh Hadrat Sinan." Hadrat Sinan radhiyallahu anhu termasuk ke dalam sahabat muhajirin besar. Tulaiha bin Khuwailid telah mendakwakan sebagai nabi. Pertama-tama, Hadrat Sinan menulis surat kepada Rasulullah mengabarkan, yang mana saat itu beliau menjabat sebagai pemimpin Banu Malik. Sahabat kedua adalah Hadrat Mahjah. Beliau mantan budak belian Hadrat Umar. Ayah beliau bernama Saleh. Beliau yang paling pertama syahid pada perang Badar. Berasal dari Yaman. Beliau dibawa kepada Hadrat Umar sebagai tawanan. Hadrat Umar berbuat ihsan dengan membebaskan beliau. Beliau termasuk ke dalam orang-orang yang hijrah pada masa awal,
beliau ikut serta pada perang Badar dan mendapatkan kemuliaan sebagai orang yang pertama syahid dalam perang Badar. Saat itu beliau berada di tengah-tengah dua saf, tiba-tiba terkena anak panah yang menyebabkan syahidnya beliau. Amir bin Hazrami yang telah mensyahidkan beliau dengan panah. Hadrat Said bin Musayyab meriwayatkan, ketika Hadrat Mahja syahid, keluar ucapan dari mulut beliau, Ana Mahja wa ila Rabbi arji. Artinya, aku Mahja dan akan kembali kepada Tuhanku. Hadrat Mahja termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berkenaan dengan mereka turun ayat yang berbunyi, Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridaan-Nya. Selain beliau, beberapa sahabat berikut termasuk di dalamnya, Hadrat Bilal, Hadrat Suhaib, Hadrat Ammar, Hadrat Khabbab, Hadrat Utbah bin Ghazwan, Hadrat Aws bin Khawla, Hadrat Amir bin Qahirah. Maksud ayat ini bukanlah bahwa Rasulullah selalu mengusir orang miskin. Nauzubillah. Rasa hormat, kecintaan, dan penghargaan Rasulullah kepada orang-orang miskin sangat luar biasa dan tidak ada duanya. Yang berkenaan dengan itu kita temukan dalam hadis-hadis dari keterangan mereka sendiri. Sebetulnya ayat tersebut merupakan jawaban bagi para hartawan dan para pembesar yang gandrung akan kehormatan. Allah Ta'ala berfirman, Aku telah katakan kepada Rasul, dan ini merupakan perintah, bahwa orang-orang miskin yang meningkat dalam zikir dan ibadah, kehormatan mereka dalam pandangan Allah Ta'ala lebih tinggi dari harta dan kehormatan keluarga kalian. Rasul Allah melakukan apa yang diperintahkan kepadanya oleh Allah Ta'ala. Jadi, sebenarnya ayat ini merupakan jawaban bagi orang-orang kaya yang menganggap martabat dirinya lebih luhur. Yakni, Rasul Allah tidaklah peduli dengan martabat dan kekayaan kalian. Merekalah yang dicintai oleh Rasulullah, yakni orang-orang miskin tadi. Selanjutnya, Hadrat Amir bin Mukhallad, seorang sahabat, ibunda beliau bernama Umarah binti Khansa, berasal dari kabilah Khazraj, dari Banu Malik bin Najjar, ikut serta dalam perang Badar, Uhud, dan syahid pada perang Uhud. Lalu sahabat berikutnya bernama Hadrat Hatib bin Amru bin Abdul Qais Abdul Syams. Beliau disebut juga Abu Hatib, berasal dari kabilah Banu Amir bin Lowi. Ibunda beliau bernama Asma binti Haris binti Naufal yang berasal dari kabilah Ashja. Hadrat Suhail bin Amru, Hadrat Sulaid bin Amru, dan Hadrat Zukran bin Amru adalah saudara beliau. Amru bin Hatib adalah putra Hadrat Hatib bin Amru, dan ibunya bernama Waitah binti Alqamah. Sebelum Rasulullah datang ke Darul Arqam, beliau baiat berkat tabligh Hadrat Abu Bakar. Beliau hijrah 2 kali ke Habsyah. Berdasarkan riwayat bahwa yang paling pertama datang ke Habsyah pada hijrah pertama adalah Hadrat Hatib bin Amru bin Abdul Syams.
ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau tinggal di rumah Hadrat Ja'far bin Abdul Munzir, kakak dari Hadrat Abu Lubabah bin Abdul Munzir. Beliau ikut serta pada perang Badar dengan saudara beliau, Hadrat Sulaid bin Amru, begitu juga pada perang Uhud. Hadrat Sulaid bin Amrulah yang menikahkan Hadrat Rasulullah dengan Hadrat Saudah binti Zam'ah. Sebagian berpendapat bahwa yang menikahkan adalah Hadrat Abu Hatib bin Amru, dan mahar yang diberikan saat itu adalah 400 dirham. Detail pernikahan tersebut tertulis dalam Tabaqatul Kubra, yakni suami pertama Hadrat Saudah adalah Hadrat Sukran bin Amru, yakni saudara dari Hadrat Hatib bin Amru. Suami beliau wafat pada perjalanan dari Habsyah ke Mekah. Setelah Hadrat Saudah melewati masa iddah, Rasulullah mengirimkan lamaran nikah kepada beliau. Hadrat Saudah berkata, "Saya serahkan urusan ini kepada Tuhan." Rasul bersabda, "Tentukanlah seorang pria dari kaum Anda yang akan menikahkan Anda dengan saya." Hadrat Saudah menetapkan Hadrat Hatib bin Amru, lalu beliau menikahkan Hadrat Rasulullah dengan Hadrat Saudah. Hadrat Saudah adalah wanita pertama yang dinikahi Rasul pasca kewafatan Hadrat Khadijah. Hadrat Hatib ikut serta pada Bai'at Ridwan juga. Sahabat berikutnya, Hadrat Abu Huzaimah bin Aus. Ibunda beliau bernama Amrah binti Mas'ud, saudara Hadrat Mas'ud bin Aus. Hadrat Mas'ud bin Aus ikut serta pada perang Badar. Beliau ikut serta pada perang Badar, Uhud, Khandaq, dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah. Beliau wafat pada masa Hadrat Utsman. Sahabat berikutnya, Hadrat Tamim Maula Khirash. Beliau seorang budak belian yang dibebaskan oleh Hadrat Tamim Az-Khirash. Hadrat Rasulullah menjalinkan persaudaraan antara beliau dengan Hadrat Khabbab bin Utbah. Beliau ikut serta pada perang Badar dan Uhud. Sahabat berikutnya, Hadrat Munzir bin Qudamah, berasal dari kabilah Banu Ghanam. Beliau ikut serta pada perang Badar dan Uhud. Menurut Allamah Waqidi, beliau ditugaskan untuk mengawasi tawanan Banu Qainqa. Sahabat berikutnya, Hadrat Harith bin Hatib, dijuluki sebagai Abu Abdillah. Ibunda beliau bernama Umamah binti Samit, berasal dari kabilah Aus Ansar. Saudara Hadrat Salabah bin Hatib, Hadrat Harith bin Hatib, dan Hadrat Abu Lubabah bin Abdul Munzir berangkat menuju perang Badar menyertai Rasulullah. Namun ketika sampai di daerah Roha, Hadrat Rasulullah mengembalikan Hadrat Abu Lubabah bin Abdul Munzir ke Madinah untuk ditetapkan sebagai wali kota Madinah, sedangkan Hadrat Harith bin Hatib ditetapkan sebagai pemimpin kabilah Banu Amr bin Auf. Namun kedua orang tersebut ditetapkan sebagai sahabat Badar dan mendapatkan bagian harta ghanimah.
Hadrat Haris bin Hatib mendapatkan kemuliaan untuk ikut serta bersama dengan Rasulullah dalam perang Badar, Uhud, Khandaq, dan Bait Ridwan. Karena mereka telah berniat dan tengah berangkat menuju perang Badar, untuk itu, meskipun Rasulullah memulangkan mereka ke Madinah, tetap dikategorikan sebagai sahabat Badar. Ketika perang Khaybar, seorang Yahudi memanah beliau dari atas benteng dan mengenai kepala Hadrat Hatib dan menyebabkan syahidnya beliau. Sahabat berikutnya, Hadrat Salabah bin Zaid, berasal dari kabilah Banu Ansar, Banu Khazraj, ikut serta pada perang Badar. Beliau adalah ayah dari Hadrat Sabit bin Al-Jaza. Hadrat Salabah bin Zaid dijuluki Al-Jaza. Sebutan tersebut diberikan karena keteguhan hati beliau dan kekuatan tekad. Jaza artinya pohon yang kokoh. Tiang penyangga atap pun disebut dengan jaza. Beliau pemilik hati yang kokoh, bertekad kuat, berkenaan dengan Hadrat Salabah bin Zaid, tidak dijumpai riwayat lain. Sahabat berikutnya, Hadrat Uqbah bin Wahab, disebut juga Hadrat Ibu Abi Wahab, berasal dari kabilah Banu Abdul Syams, sekutu Banu Abdul Manaf. Beliau ikut serta pada perang Badar, Uhud, Khandaq, dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah. Ada satu rombongan Yahudi datang menjumpai Rasulullah di Madinah. Lalu Rasulullah menabligi mereka. Namun mereka secara terang-terangan menolaknya. Melihat kejadian itu, beberapa sahabat menzahirkan kekesalan, di antaranya termasuk Hadrat Uqbah bin Wahab. Kisahnya sebagai berikut. Suatu hari, rombongan Yahudi, di antaranya Nu'man bin Adha, Bara bin Amru, dan Syas bin Adi, datang menemui Rasulullah. Rasulullah berdialog dengan mereka dan menyuruh mereka kepada Islam dan juga memperingatkan azab Allah Ta'ala. Orang Yahudi itu mengatakan, "Wahai Muhammad, atas apa Anda peringatkan kami? Kami adalah anak Tuhan dan kekasihnya, seperti yang dikatakan Nasrani." Berkenaan dengan mereka, Allah Ta'ala menurunkan ayat, "Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarum mimman khalaq." Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Artinya, orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami adalah anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasihnya, tetapi kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakannya. Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan antara keduanya, dan kepada Allah lah kembali segala sesuatu. Menurut Ibnu Ishaq, ketika Rasulullah menyeru rombongan Yahudi untuk menerima Islam dan juga memperingatkan mereka dengan hukuman Tuhan mengenai syirik, setelah itu mereka tidak hanya Rasulullah, bahkan ajaran yang beliau bawa pun diingkarinya. Melihat hal itu, Hadrat Mu'az bin Jabal, Hadrat Sa'ad bin Ubadah, dan Hadrat Aqbah bin Wahab berkata kepada mereka, "Wahai orang Yahudi, takutlah kepada Allah Ta'ala. Demi Tuhan, kalian tahu bahwa beliau adalah Rasul Allah.
kalian sendiri yang selalu menceritakan mengenai beliau dan sifat-sifat beliau kepada kami sebelum beliau diutus. Mendengar itu, Rafi bin Huraimlah dan Wahab bin Yahuzah mengatakan, kami tidak mengatakan begitu kepada kalian, dan tidak juga Allah Ta'ala menurunkan kitab setelah Musa alaihissalam, dan tidak juga akan menurunkannya. Tidak juga Allah Ta'ala akan memberikan kabar suka setelah Hadrat Musa, tidak juga peringatan. Seolah mereka mengingkari secara terang-terangan, padahal nubuatan-nubuatan tersebut terdapat dalam Taurat. Begitu jugalah keadaan umat muslim masa ini, mereka mengingkari Hadrat Masih Maud alaihissalam, padahal sebelumnya mereka selalu mengatakan perihal kedatangan Masih Maud alaihissalam, namun sekarang mengatakan tidak akan datang. Sahabat berikutnya, Hadrat Habib bin Aswad bin Sa'ad, seorang hamba sahaya yang dimerdekakan, berasal dari kabilah Ansar Banu Haram. Beliau ikut serta dalam perang Badar dan Uhud. Beliau tidak memiliki keturunan. Ada juga riwayat yang menyebut nama beliau Khubayb. Sahabat berikutnya, Hadrat Hasamah Ansari, berasal dari kabilah Banu Asja, sekutu dari Banu Ghanam bin Malik bin Najjar, ikut serta dalam perang Badar, Uhud, Khandak, dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah. Beliau wafat pada masa Hadrat Muawiyah bin Abi Sufyan. Sahabat berikutnya, Hadrat Rafi bin Haris. Nama beliau Rafi bin Haris bin Sawad, berasal dari kabilah Ansar Banu Najjar, ikut serta pada perang Badar, Uhud, Khandak, dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah. Beliau wafat pada masa Hadrat Utsman radhiyallahu anhu. Hadrat Rafi bin Haris memiliki seorang putra yang bernama Haris. Sahabat berikutnya adalah Hadrat Rukhailah bin Salabah Ansari, seorang sahabat Badar. Nama beliau pun beragam dalam riwayat. Ada yang mengatakan Rukhailah, ada yang Rujailah, Ruhailah, dan lain-lain. Ayah beliau bernama Salabah bin Khalid, ikut serta pada perang Badar dan Uhud. Berasal dari satu ranting kabilah Khazraj, Banu Bayada. Pada perang Siffin, beliau menyertai Hadrat Ali. Sahabat selanjutnya Hadrat Jabir bin Abdullah bin Riyab. Beliau termasuk ke dalam 6 orang yang paling pertama baiat di Mekah dari kalangan Ansar. Beliau ikut serta pada perang Badar, Uhud, Khandak, dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah. Beliau pun meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah. Beliaulah yang paling pertama baiat pada baiat Aqabah pertama dari kalangan Ansar. Ketika malam Aqabah pertama, beberapa orang dari Ansar menemui Rasulullah. Beliau bertanya, dari kabilah mana kalian berasal? Mereka menjelaskannya. Ke-6 orang itu berasal dari Banu Najjar, di antaranya Asad bin Durarah, Auf bin Harith, dan bin Rifa bin Afra, Rafi bin Malik bin Ajlan, Qutbah bin Amir bin Hadidah, dan Uqbah bin Amir bin Nabi bin Zaid, dan Jabir bin Abdullah bin Riyab. Semua orang ini masuk Islam. Ketika datang ke Madinah, mereka menceritakan mengenai Rasulullah kepada penduduk Madinah dan menabligi mereka. Sahabat Badar berikutnya adalah Hadrat Sabit bin Akram bin Salabah. Nama beliau Hadrat Sabit bin Akram bin Salabah bin Adi bin Ajlan. Berasal dari kabilah Ansar, sekutu Banu Amru bin Auf. Beliau ikut serta pada perang Badar dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah tiba di Madinah, beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah masjid kepada Asam bin Adi untuk dijadikan rumah. Namun Asim mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya tidak akan menjadikan sebagai rumah masjid yang di dalamnya telah Allah turunkan apa yang akan diturunkan.
Lalu beliau memberikannya kepada Sabit bin Akram karena sahabat tersebut belum memiliki rumah. Hadrat Asam tidak mempunyai keturunan. Nampaknya masjid yang diberikan ini mungkin satu bagian dari masjid atau bangunan yang terdekat dengan masjid yang digunakan untuk salat. Menurut hemat saya, penerjemah tidak pas dalam menerjemahkan. Dalam beberapa hal memerlukan penjelasan. Untuk itu, Departemen Research Cell yang telah mengirimkan catatan ini biasakan untuk melakukan penyelidikan terlebih dahulu sebelum dikirimkan. Janganlah menerjemahkan seperti anak sekolahan. Lalu, ada peperangan Mu'atta setelah syahidnya Hadrat Abdullah bin Rawaha. Panji dipegang oleh Hadrat Sabit bin Akrab dan mengatakan, "Wahai umat Islam, tetapkanlah salah seorang dari antara kalian sebagai pemimpin." Orang yang mengatakan, "Kami ingin menetapkan Anda." Beliau mengatakan, "Saya tidak bisa melakukannya." Lalu orang-orang menetapkan Hadrat Khalid bin Walid sebagai pemimpin. Hal itu dijelaskan dalam Siratun Nabi oleh Ibnu Hisham. Dalam sejarah dikatakan bahwa pada saat Perang Mu'atta, ketika pasukan Muslim melihat laskar musuh, melihat jumlah dan kelengkapannya, beranggapan bahwa tidak akan mampu menghadapi lawan tangguh tersebut. Hadrat Abu Hurairah meriwayatkan, "Saya ikut serta pada Perang Mu'atta. Ketika musuh mendekat, kami melihat tidak akan ada yang mampu untuk menghadapi jumlah, persenjataan, kuda, emas, seragam, dan lain-lain. Melihat itu, mata saya terbelalak. Lalu Hadrat Sabit bin Akram berkata padaku, 'Wahai Abu Hurairah, kondisimu seperti yang baru saja melihat laskar pasukan yang besar.' Abu Hurairah mengatakan, 'Ya.' Hadrat Sabit berkata, 'Anda tidak ikut dalam perang Badar bersama kami. Kami pun mendapatkan kemenangan bukan dengan banyaknya jumlah, melainkan berkat karunia Allah. Ini jugalah yang akan terjadi di sini.' Pada masa kekhalifahan Hadrat Abu Bakar, beliau pergi bersama Hadrat Khalid bin Walid untuk menghadapi orang-orang yang murtad. Dalam perjalanan untuk menghadapi lawan, jika mendengar suara azan, Hadrat Khalid bin Walid tidak menyerang. Jika tidak ada suara azan, beliau menyerang. Ketika beliau sampai di kaum tersebut, di daerah Budakha, beliau mengutus Hadrat Ukashah bin Mihsan dan Hadrat Sabit bin Akram sebagai informan perihal kondisi musuh. Keduanya mengendarai kuda. Kuda Hadrat Ukashah bernama Al-Zaram. Kudanya Sabit bernama Al-Mahbar. Keduanya berduel dengan Tulaiha dan saudaranya Salma. Mereka pun datang sebagai informan, juga seperti mereka. Tulaiha berhadapan dengan Hadrat Ukashah dan Salma dengan Hadrat Sabit. Kedua bersaudara itu berhasil mensyahidkan kedua sahabat tersebut. Diriwayatkan oleh Abu Waqid Leswi bahwa saat itu kami berjalan di hadapan 200 laskar pasukan. Zaid bin Khattab adalah pemimpin kami. Sabit dan Ukashah di depan kami. Ketika kami lewat di hadapan mereka, pemandangan tersebut membuat kami larut dalam kesedihan, karena pensyahidan ini terjadi ketika laskar masih di belakang. Hadrat Khalid dan pasukan Muslim lainnya berada di belakang. Kami berdiri di dekat para syuhada yang terbunuh itu. Sampai akhirnya Hadrat Khalid tiba dan memerintahkan kami untuk menguburkan kedua jenazah tersebut dengan pakaiannya yang dilumuri darah. Dalam riwayat dikatakan, ketika Tulaiha masuk Islam, Hadrat Amirul Mukminin Umar bersabda kepada beliau, "Aku tidak mencintaimu." "Tidak akan, karena kamu telah menyebabkan syahidnya kedua muslim yang bernama Hadrat Ukashah dan Hadrat Sabit bin Akram." Di kemudian hari, orang yang mensyahidkan itu masuk Islam. Hadrat Umar mengatakan kepada mereka, "Aku tidak mencintaimu karena kamu telah mensyahidkan dua sahabat." Talha menjawab, "Wahai Amirul Mukminin,
Allah Ta'ala telah memberikan kehormatan kepada mereka berdua dengan perantaraan tangan saya. Beliau tidak memiliki anak. Muhammad bin Umar mengatakan, Tulaiha telah mensyahidkan Hadrat Sabit pada bulan Hijri di depan Budakha. Hadrat sahabat Badar berikutnya adalah Hadrat Salma bin Salama dari kaum Ansar, berasal dari keluarga kabilah Aus, Banu Ash'ar. Ketika kabar pengutusan Rasulullah sampai di Madinah, beliau termasuk orang awalin yang baiat kepada Rasulullah. Beliau ikut serta dalam baiat Aqbah pertama dan kedua. Beliau juga mendapatkan kemuliaan ikut dalam perang Badar dan seluruh peperangan lainnya. Hadrat Umar pada masa kekhalifahan beliau menetapkan Hadrat Salma sebagai pemimpin Yamamah. Umar bin Qatadah mengatakan, Hadrat Rasulullah telah menjalinkan persaudaraan antara Hadrat Salma bin Salama dengan Hadrat Abu Sabrah bin Abi Rahim. Namun menurut Ibnu Ishaq, Salma bin Salama dijalinkan persaudaraan dengan Hadrat Zubair bin Al-Awwam. Ada kisah masa kecil beliau yang dikisahkan oleh beliau sendiri, menuturkan, ketika masih kecil, saya tengah duduk di tengah beberapa orang anggota keluarga saya, datanglah seorang ulama Yahudi yang menceritakan kepada kami perihal kiamat, hari penghisaban, surga, dan neraka, mengatakan bahwa orang musyrik penyembah berhala akan dimasukkan ke neraka jahanam. Karena anggota keluarga beliau adalah penyembah berhala, untuk itu mereka tidak memahami hakikat bahwa setelah mati nanti akan dihidupkan lagi. Mereka bertanya kepada ulama Yahudi tersebut, apakah benar setelah mati nanti manusia akan dihidupkan lagi dan akan mendapatkan balasan atas segala amalan? Mereka tidak meyakini kehidupan di akhirat. Ulama Yahudi mengatakan, ya. Mereka bertanya lagi, apa ciri-cirinya? Ulama Yahudi mengatakan, sambil mengisyarahkan ke Makkah dan Yaman, dari tempat ini akan lahir seorang nabi. Mereka bertanya, kapan nabi itu akan datang? Ulama Yahudi mengatakan, sambil mengisyarahkan kepada Hadrat Salma yang saat itu masih kecil, jika anak ini menginjak dewasa nantinya, pasti akan melihat nabi tersebut. Hadrat Salma berkata, beberapa tahun pasca kejadian tersebut, kami mendapatkan kabar kedatangan Rasulullah, lalu kami semua beriman kepada beliau. Mereka sebelumnya adalah penyembah berhala. Saat itu ulama Yahudi itu masih hidup, namun disebabkan oleh kedengkian, ia tidak beriman. Kami katakan pada Yahudi tersebut, dulu Anda selalu mengabarkan kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun Anda sendiri tidak beriman saat ini. Yahudi itu berkata, Nabi yang saya maksud bukanlah ini orangnya. Diriwayatkan bahwa ulama Yahudi itu meninggal dalam keadaan tidak beriman. Ketika fitnah menyebar pada masa Hadrat Utsman, beliau memilih untuk mengasingkan diri dan mewakafkan hidup untuk beribadah. Berkenaan dengan kewafatan beliau, beragam pendapat. Sebagian berpendapat beliau wafat pada 34 Hijri, ada yang mengatakan 45 Hijri. Ketika wafat, beliau berusia 74 tahun di Madinah. Sahabat Badar berikutnya adalah Hadrat Jabar bin Atiq. Beliau ikut serta dalam seluruh peperangan lainnya beserta dengan Rasulullah SAW. Beliau tinggal di Madinah sampai kewafatan Rasulullah. Beliau mendapatkan julukan Abdullah. Beliau memiliki 2 putra, yakni Atiq dan Abdullah, dan seorang putri yang bernama Ammi Sabit. Rasulullah menjalinkan persaudaraan antara Hadrat Jabar bin Atiq dan Khabab bin Arad. Pada saat Fatah Mekah, Panji Banu Muawiyah bin Malik berada di tangan beliau. Kewafatan Hadrat Jabir bin Atiq pada tahun 61 Hijri, pada masa kekhalifahan Yazid bin Muawiyah pada usia 70 tahun. Hendaknya tertulis masa, bukan kekhalifahan di sini. Sahabat berikutnya
Hadrat Sabit bin Salabah. Nama beliau Sabit bin Jazar. Beliau hadir pada saat Baiat Aqabah kedua beserta 70 Ansar. Beliau ikut serta pada perang Badar, Uhud, Khandak, Hudaybiyah, Khaybar, Fatah Mekah dan perang Taif beserta dengan Rasulullah SAW. Wafat pada perang Taif. Hadrat Sabit ikut serta pada perang Badar beserta dengan ayah beliau Hadrat Salabah. Sahabat berikutnya Hadrat Suhail bin Wahab. Nama beliau Hadrat Suhail bin Wahab bin Rabi'ah bin Amru bin Amir Quraisy. Ibunda beliau bernama Dad, namun dikenal dengan Baida. Untuk itu beliau pun dikenal dengan Ibnu Baida. Sebagaimana didapatkan juga dalam buku-buku, nama beliau tertulis Suhail bin Baida. Beliau berasal dari kabilah Quraisy, keluarga Banu Qahar. Beliau baiat pada masa awal Islam. Setelah baiat, beliau hijrah ke Habsyah, lalu tinggal lama di sana. Ketika tabligh Islam mulai dilakukan secara terang-terangan, beliau kembali ke Mekah dan pergi ke Madinah setelah Rasulullah. Hadrat Suhail bersama dengan saudaranya Hadrat Safwan bin Baida ikut serta pada perang Badar. Ketika perang Badar, umur beliau 34 tahun. Ikut serta pada perang Badar, Uhud, Khandak dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara beliau yang ketiga ikut dalam perang Badar dari pihak kaum musyrik. Allamah Ibnu Hajar Asqalani menulis bahwa Sahal masuk Islam di Makkah, namun tidak menzahirkan keislamannya kepada siapapun. Bangsa Quraisy mengajaknya ke perang Badar dan tertangkap oleh pasukan Muslim. Hadrat Ibnu Mas'ud memberi kesaksian mengenai beliau bahwa saya melihat beliau tengah salat di Makkah. Atas hal itu beliau dibebaskan. Beliau wafat di Madinah. Jenazah beliau dan Suhail disalatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadrat Suhail bin Baida meriwayatkan bahwa pada perjalanan perang Tabuk, Hadrat Rasulullah mendudukkan beliau di belakang kendaraan. Rasulullah bersabda dengan suara tinggi sebanyak 3 kali, "Wahai Suhail." Dan setiap panggilan, Hadrat Suhail mengucapkan, "Labbaik, ya Rasulullah." Sehingga orang-orang tahu bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah adalah beliau. Allah, atas hal itu, orang-orang yang berada di depan mundur mendekati beliau dan yang di belakang pun mendekati beliau. Ini adalah cara memanggil atau menarik perhatian orang-orang pada masa itu. Saat itu Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberi kesaksian bahwa tiada sembahan selain Allah, ketika orang-orang sudah berkumpul, Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberi kesaksian bahwa tiada sembahan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, maka Allah akan mengharamkan api neraka bagi mereka. Riwayat ini diambil dari buku sejarah dan umat muslim pun membacanya, bahwa ini merupakan satu definisi muslim. Namun amalan umat muslim saat ini bertentangan dengan itu. Begitu juga fatwa mereka bertentangan dengan ini. Hadrat Anas meriwayatkan bahwa dulu kami tidak memiliki arak selain dari apa yang kalian sebut dengan arak kurma. Suatu ketika saya tengah menghidangkan arak kepada Abu Talha dan lain-lain. Tidak lama kemudian, datang seseorang yang mengatakan, "Tidakkah kalian mendapatkan kabar?" Berkata, "Kabar apa?" Menjawab bahwa arak telah diharamkan. Mereka yang diberikan arak mengatakan kepada yang menghidangkannya, yakni Anas, "Anas, tumpahkan araknya." Lalu mereka tidak mengkonfirmasi lagi kepada pembawa kabar itu dan tidak juga pernah minum arak lagi setelah itu. Huzur bersabda, ketika datang satu perintah, begitu hebatnya ketaatan mereka sehingga tidak pernah menanyakan lagi mengenai arak. Terbukti lagi dari hadis lain bahwa saat itu yang tengah minum arak adalah Hadrat Talha, Hadrat Abu Dujana,
Hadrat Suhail bin Baida. Beliau wafat pada 9 Hijri sepulang dari perang Tabuk. Rasulullah mensalatkan jenazah beliau di Masjid Nabawi. Beliau tidak meninggalkan keturunan. Hadrat Ubadah bin Abdullah bin Zubair meriwayatkan, Hadrat Aisyah meriwayatkan bahwa jenazah Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas dibawa ke masjid untuk disalatkan. Orang-orang merasa aneh dengan sabda Hadrat Aisyah ini. Hadrat Aisyah menjawab, betapa cepatnya orang-orang terlupa, padahal Rasulullah sendiri juga pernah mensalatkan jenazah Hadrat Suhail bin Baida di masjid. Mereka beranggapan seharusnya disalatkan di lapangan terbuka, yang mana hal itu diperbaiki oleh Hadrat Aisyah bahwa salat jenazah juga bisa dilakukan di masjid. Sahabat selanjutnya Hadrat Tufail bin Harith, beliau dengan saudara beliau bernama Hadrat Ubaidah dan Hadrat Husayb ikut serta pada perang Badar, Uhud, Khandaq dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah. Hadrat Rasulullah menjalinkan persaudaraan antara Hadrat Tufail dengan Hadrat Munzir bin Muhammad dan dalam riwayat lain dengan Hadrat Sufyan bin Nasr. Hadrat Tufail wafat dalam usia 70 tahun pada tahun 32 Hijri. Sahabat berikutnya Hadrat Abu Sulaid Usairah bin Amru. Nama beliau Usairah bin Amru, dijuluki Abu Sulaid, dan lebih dikenal dengan nama Abu Salid. Ayah beliau Amru pun lebih dikenal dengan Abu Kharjah. Beliau ikut serta pada perang Badar dan peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah. Berasal dari ranting Khazraj, Adi bin Najjar. Ayah beliau Abu Kharjah Amru bin Qais pun adalah seorang sahabat. Ikut serta pada perang Badar. Putra beliau Abdullah meriwayatkan dari beliau bahwa Rasulullah melarang untuk makan daging keledai. Saat itu daging keledai tengah dimasak di dalam wadah. Mendengar hal itu, kami menumpahkan wadah tersebut. Sahabat berikutnya Hadrat Salabah bin Hatib Ansari, berasal dari Banu Amru bin Auf, ikut serta pada perang Badar dan Uhud. Dalam riwayat lain didapati bahwa beliau pun ikut dalam perang Badar dan beberapa peperangan lainnya. Hadrat Amamah Bahli meriwayatkan bahwa Salabah bin Hatib Ansari menemui Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, mohon doakan saya, semoga Allah Ta'ala memberikan harta kepada saya." Rasulullah bersabda, "Sangat disayangkan, sedikit sekali orang yang bersyukur dan tidak memiliki kekuatan untuk mengurusi harta." Rasulullah tidak mendoakannya. Tidak lama kemudian ia datang lagi dan berkata, "Wahai Rasulullah, mohon doakan saya, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada saya harta." Rasul bersabda, "Apakah teladanku tidak cukup bagimu?" Beliau bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika aku katakan kepada gunung untuk menjadi emas dan perak bagiku, maka itu akan terwujud. Namun aku tidak melakukan itu. Jangan sampai gandrung sedemikian rupa dengan harta." Orang itu datang lagi ke hadapan Rasulullah untuk yang ketiga kalinya, mengatakan seperti tadi, "Allah Ta'ala yang telah mengutus Tuhan dengan kebenaran, mohon doa semoga Allah memberikanku harta." Lalu Rasulullah mendoakan supaya Salabah dianugerahi harta kekayaan. Perawi meriwayatkan, pada awalnya ia memiliki beberapa ekor kambing saja. Setelah itu begitu besarnya keberkatan terlimpah padanya sehingga sedemikian bertambahnya jumlah kambingnya, layaknya seperti serangga. Karena sibuknya mengurusi ternak tersebut,
sehingga ia mulai tidak datang ke masjid untuk salat zuhur dan asar. Karena semakin bertambah jumlahnya, sehingga mulai meninggalkan salat Jumat. Ketika Rasulullah menanyakan kabar Salabah pada hari Jumat, orang-orang menjawab, begitu banyaknya ternaknya sekarang sehingga memenuhi lembah. Untuk itu, ia sibuk mengurusnya sehingga tidak datang ke masjid. Rasulullah menzahirkan penyesalan atas orang itu sebanyak 3 kali. Setelah turun ayat yang berisi perintah untuk membayar zakat, Rasul mengutus 2 orang untuk menagih zakat dari Salabah. Ketika juru pungut itu menemui Salabah, maka Salabah beralasan untuk tidak membayar zakat. Salabah berkata, sekarang kalian pergi dulu ke tempat lain untuk mengambil zakat, lalu kembali lagi kemari. Lalu seorang di antaranya pergi ke tempat lain, dan ada orang lain yang membayar zakatnya berupa unta yang terbaik. Juru pungut mengatakan, kami tidak meminta unta yang terbaik dari Anda. Orang yang membayar zakat mengatakan, kami memberikannya dengan senang hati. Kisah ini cukup panjang, yang pada akhirnya Salabah tidak membayar zakat. Lalu juru pungut tadi melaporkannya kepada Rasulullah. Saat itu turun ayat, wa minhum man ahadallaha lain atana min fadlihi sampai wa bima kanu yaksibun. Surat At-Taubah ayat 76-78. Saat itu ada kawan Salabah tengah duduk di dekat Rasulullah. Mendengar hal itu, kawannya tadi pergi menjumpai Salabah, berkata, wahai Salabah, sungguh penyesalan atasmu. Allah Ta'ala telah menurunkan ayat tadi mengenaimu. Salabah pergi menghadap Rasulullah dan berkata, mohon terima zakat saya. Rasul bersabda, sekarang Allah Ta'ala telah melarangku untuk mengambil zakat darimu. Salabah akhirnya pulang tanpa hasil. Pada zaman Hadrat Abu Bakar, Salabah datang untuk membayar zakat, namun Hadrat Abu Bakar pun menolaknya. Pada zaman Hadrat Umar pun, Salabah datang untuk membayar zakat. Hadrat Umar pun tidak menerimanya, bersabda, sesuatu yang Rasulullah tidak menerimanya, bagaimana lantas aku berani untuk menerimanya? Pada zaman Hadrat Utsman pun ia datang untuk membayar zakat, dan Hadrat Utsman pun tidak menerimanya. Akhirnya, ia wafat pada zaman Hadrat Utsman. Berkenaan dengan kisah ini, di satu sisi berkenaan dengan sahabat Badar, disabdakan bahwa mereka akan masuk surga, sedangkan di sisi lain, ada riwayat panjang seperti ini berkenaan dengan zakatnya yang tidak diterima. Huzur bersabda, timbul pemikiran dalam hati saya setelah membaca kisah ini, dan mungkin Anda pun pernah berpikir sama, bagaimana mungkin dapat terjadi seperti ini. Nampaknya riwayat tersebut tidaklah benar. Mungkin mengenai orang lain. Sebagaimana Allamah Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan mengenai riwayat ini, beliau menjelaskan pandangannya, menulis, jika memang riwayat tersebut benar, yakni zakat seorang sahabat ditolak, menurut hemat saya tidaklah benar. Jika kisah sahabat tersebut dinisbahkan kepada Hadrat Salabah, karena Hadrat Salabah adalah sahabat Badar, dan berkenaan dengan sahabat Badar, Allah Ta'ala telah memberikan ampunan secara terang-terangan kepada mereka, sehingga tidak mungkin terdapat kemunafikan atau kelemahan lain dalam diri mereka. Beliau lanjut menulis, dari pendapat Ibnu Kalbi nampak jelas perbedaan orang bahwa Hadrat Salabah telah syahid pada perang Uhud, yang mana hal itu didukung oleh Ibnu Mardawiyah Atiyah secara otentik mengutip referensi Ibnu Abbas dalam tafsirnya berkenaan dengan ayat tersebut, bersabda, ada seseorang yang disebut Salabah bin Abi Hatib dari kalangan Ansar.
pernah datang dalam sebuah majelis. Salabah berkata, jika Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita karunia-Nya, lalu menceritakan kisah panjang tadi, kisah zakat yang ditolak, sahabat tersebut bernama Salabah bin Abi Hatib, sedangkan berkenaan dengan sahabat Badar, semua sepakat namanya adalah Salabah bin Hatib. Riwayat tersebut adalah otentik, yakni Rasulullah bersabda, barang siapa yang ikut dalam perang Badar dan Hudaybiyah, tidak akan masuk ke dalam Jahannam. Begitu juga terdapat hadis kursi di mana Allah Ta'ala berfirman kepada ahli Badar, apapun yang ingin kalian lakukan, lakukanlah, aku telah mengampuni dosa kalian. Lebih lanjut beliau menulis, orang yang mendapatkan martabat seperti itu, lantas bagaimana mungkin Allah Ta'ala akan memasukkan kemunafikan ke dalam dirinya? Jika terdapat kemunafikan di dalam hati, tidak mungkin akan mendapatkan balasan masuk surga. Dan ayat-ayat yang turun mengenai orang yang di dalam hatinya ada kemunafikan itu, bagaimana mungkin ayat-ayat itu mengenai beliau? Oleh karena itu, jelaslah bahwa riwayat ini mengenai seseorang yang lain, yakni bukan mengenai Hadrat Salabah yang seorang sahabat Badar. Ini adalah orang lain. Hadrat Salabah radhiyallahu anhu telah syahid sebelumnya, dan yang sedang diceritakan ini adalah Salabah bin Abi Hatib. Namanya ada kemiripan sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, Salabah bin Hatib dengan Salabah bin Abi Hatib adalah dua orang yang berbeda. Jadi, ini adalah kesalahpahaman. Jika mengenai seorang sahabat Badar, tidak mungkin beliau melakukan perbuatan yang seperti itu. Semoga Allah telah memberikan ganjaran kepada Allamah Ibnu Hajar Asqalani. Beliau telah menjelaskan masalah ini dengan sangat jelas, dan dengan riwayat sejarah dari beliau, sahabat Badar ini telah terbukti terbebas dari tuduhan yang dikenakan kepada beliau. Kemudian ada seorang sahabat yang bernama Hadrat Sa'ad bin Utsman bin Khuldah Ansari. Menurut sebagian orang, nama beliau Sa'id bin Utsman. Beliau ikut serta dalam perang Badar. Salah satu dari orang-orang yang angkat kaki dalam perang Uhud. Dan kemudian Allah Ta'ala menurunkan pemberian maaf kepada mereka di dalam Al-Quran. Beliau adalah saudara dari Hadrat Uqbah. Suatu kali Hadrat Rasulullah pergi ke Beri'ah yang berlokasi di Harra, yang saat itu dimiliki oleh beliau, Hadrat Sa'ad bin Utsman. Di sana beliau menugaskan anak beliau yang bernama Ubadah untuk memberi minum kepada orang-orang. Hadrat Ubadah yang ketika itu masih kecil, tidak mengenali Hadrat Rasulullah. Kemudian datanglah Hadrat Sa'ad. Maka Hadrat Ubadah menjelaskan ciri-ciri fisik orang yang datang tadi. Hadrat Sa'ad berkata bahwa orang yang tidak kamu kenal itu adalah Rasulullah. Pergilah, temui beliau. Berlarilah, ikuti beliau. Lalu ia pergi kepada Rasulullah dan beliau mengusap kepalanya serta mendoakannya. Hadrat Sa'ad bin Utsman wafat pada usia 80 tahun. Kemudian seorang sahabat bernama Hadrat Amir bin Umayyah, ayah dari Hadrat Hisham bin Amir. Beliau ikut serta dalam perang Badar dan syahid pada perang Uhud. Beliau berasal dari kabilah Banu Adi bin Najjar. Diriwayatkan dari Hadrat Hisham bin Amir bahwa Hadrat Rasulullah ditanyakan mengenai pemakaman para syuhada perang Uhud. Beliau menjawab, galilah kuburan yang luas dan masukkanlah 2-3 jenazah dalam satu kubur. Terlebih dahulu turunkan jenazah orang yang lebih banyak menguasai Al-Quran. Hadrat Hisham bin Amir meriwayatkan, Hadrat ayah saya Amir bin Umayyah dari antara dua yang menjadi yang pertama diturunkan ke dalam kubur. Putra dari Hadrat Amir, Hadrat Hisham bin Amir suatu kali datang kepada Hadrat Aisyah, maka beliau bertanya, beliau orang yang sangat baik, namun beliau tidak mempunyai keturunan. Seorang sahabat bernama Hadrat Amr bin Abi Sarah dan Waqidi meriwayatkan bahwa nama beliau adalah Muammar bin Abi Sarah. Beliau berasal dari kabilah Banu Haris bin Fahar. Abu Sa'id adalah julukan beliau. Beliau wafat pada 30 Hijriah di Madinah Munawwarah pada masa kekhalifahan Hadrat Utsman.
Saudara beliau, Hadrat Wahab bin Abi Sarah, termasuk di antara muhajirin Habsyah. Keduanya turut serta dalam perang Badar. Beliau ikut serta dalam perang Uhud, Khandaq, dan peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah. Beliau tidak mempunyai keturunan. Setelah hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau lalu tinggal di rumah Hadrat Kalthum bin Hadam. Kemudian, seorang sahabat bernama Hadrat Asma bin Husain, yang berasal dari kabilah Banu Auf bin Khajraj. Seorang sahabat bernama Hadrat Asma bin Husain, berasal dari kabilah Banu Auf bin Khajraj. Saudara beliau bernama Khabil bin Wabrah. Nama beliau dinisbahkan kepada kakek beliau, Wabrah. Beliau ikut serta dalam perang Badar. Sebagian orang berselisih pendapat mengenai keikutsertaan beliau dalam perang Badar. Akan tetapi beliau bagaimanapun, sebagian menulis bahwa beliau ikut serta. Hadrat Khalifah bin Adi, mengenai nama beliau ada pertentangan. Sebagian orang mengatakan nama beliau Khalifah bin Adi. Sebagian mengatakan Khulaifah bin Adi. Beliau ikut serta dalam perang Badar dan Uhud. Khulaifah bin Adi bin Amru bin Malik bin Ali bin Bayazah, termasuk di antara sahabat Badar. Beliau mendapatkan karunia masuk Islam sebelum perang Badar. Pertama-tama beliau ikut serta dalam perang Badar. Beliau mendapatkan karunia menjadi sahabat Badar. Setelah itu beliau ikut serta dalam perang Uhud. Setelah perang Uhud, nama beliau menjadi tersembunyi, tidak nampak. Tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai beliau. Hanya pada masa itulah dia nampak dalam pandangan umum. Dalam jangka waktu yang cukup panjang, tidak ada keterangan mengenai beliau. Kemudian pada masa kekhalifahan Hadrat Ali muncul kembali. Beliau ikut serta dalam semua peperangan bersama dengan Hadrat Ali. Dan mengenai kewafatan beliau pun tidak ada keterangan di dalam kitab-kitab riwayat. Hadrat Muaz bin Ma'az, beliau syahid dalam peristiwa Beri Maunah. Diriwayatkan bahwa nama ayah beliau adalah Nais. Beliau berasal dari Zarqi kabilah Khajraj. Berdasarkan beberapa riwayat, beliau ikut serta dalam perang Badar dan perang Uhud, dan beliau syahid dalam peristiwa Beri Maunah. Berdasarkan riwayat, beliau terluka dalam perang Badar, dan setelah beberapa lama beliau wafat disebabkan oleh luka tersebut. Saudara laki-laki beliau bernama Ais bin Muaz ikut serta dalam perang Badar bersama beliau. Setelah perjanjian Hudaybiyah, ketika Uyanah bin Hasan bersama kabilah Ghazfan menyerang unta-unta Rasulullah yang sedang merumput di hutan, dan membunuh satu orang yang ditugaskan untuk menjaga, dan membawa lari unta-unta itu, serta membawa istri orang yang syahid pada peristiwa itu. Ketika kabar mengenai peristiwa itu sampai kepada Rasulullah, beliau mengutus 8 orang penunggang kuda untuk mengejar musuh. Hadrat Muaz bin Ma'az ikut serta di antara ke-8 orang penunggang kuda tersebut. Ada juga satu riwayat mengenai peristiwa tersebut, bahwa di antara ke-8 penunggang kuda tersebut ikut serta juga Hadrat Abu Ayyash. Sebelum mengutusnya, Rasulullah bersabda kepada Hadrat Abu Ayyash, berikanlah kudamu kepada seorang penunggang kuda yang lebih baik darimu. Hadrat Abu Ayyash menjawab, ya Rasulullah, saya adalah penunggang kuda terbaik di antara semuanya. Setelah mengatakan ini, baru saja menunggangi kuda sejauh 50 yard, kuda tersebut terjatuh. Abu Ayyash mengatakan, saat saya sangat memikirkan ini, karena Rasulullah bersabda bahwa jika saya memberikan kuda ini kepada orang lain, maka akan lebih baik. Sedangkan saya mengatakan bahwa sayalah yang terbaik di antara semuanya. Kemudian menurut Banu Zarik, setelah itu Rasulullah memerintahkan Hadrat Muaz bin Ma'az untuk menunggangi kuda Hadrat Ayyash. Seorang sahabat bernama Hadrat Sa'ad bin Zaid al-Ash'ari. Beliau berasal dari kabilah Banu Ansar, Banu Abdul Ash'ar. Beliau ikut serta dalam perang Badar. Sebagian orang berpendapat bahwa beliau ikut serta dalam Bai'at Aqabah. Beliau ikut serta bersama Rasulullah dalam perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Rasulullah mengirimkan kepada beliau tawanan dari Banu Quraizah. Sebagai gantinya beliau membeli kuda dan senjata di Najd. Diriwayatkan bahwa Hadrat Sa'ad bin Zaid memberikan sebilah pedang Najrani kepada Rasulullah sebagai hadiah. Beliau lalu menghadiahkan pedang tersebut kepada Hadrat Muhammad bin Musallamah dan bersabda, berjihadlah di jalan Allah dengan pedang ini. Dan ketika orang-orang saling berselisih satu sama lain, pukulkanlah itu ke batu dan simpanlah di rumah.
yakni janganlah ikut serta dalam fitnah dan kekacauan apapun. Semoga orang-orang Islam di masa ini yang sedang saling memenggal leher satu sama lain pun mengamalkan hal ini sehingga perdamaian tegak di dunia. Semoga Allah Ta'ala terus meninggikan derajat para sahabat tersebut dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk menjalani hidup ini dengan kebaikan-kebaikan, pengorbanan-pengorbanan, keikhlasan dan kesetiaan. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.